Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol sesuai request. Kali ini kita akan membahas Yu-Gi-Oh sama Mas Ian karena Mas Bagas tidak mengerti Yu-Gi-Oh. Sama sekali, dia nggak baca. Baca tapi lupa-lupaan itu. Kita kasih kartu satu deck. Yu-Gi-Oh tuh ini kita kenalnya dari film. Salah, anime ya? Nggak, komik duluan. Oh, kamu duluan. Oh, berarti ya Jogja ya. Jogja suhu. Soalnya kan aku di Nganjuk, gak ada Aku komik duluan. Komik. Tapi waktu itu komiknya belum sampai mulai battle card. Istilahnya battle card atau battle apa ya? Waktu Magic and Wizard. Magic and Wizard-nya Magic itu. and Wizard. Komiknya belum sampai itu. Mungkin volume 5, nah animenya baru muncul di RCTI. Oh gitu. Nah aku anime dulu. Tabung gajah. Jam setengah 12 siang. Itu tak catat itu dulu lagunya. TV7 kan? Bukan dong, RCTI dong. Oh, RCTI itu, RCTI. Minggu kan? Minggu. Itu benar-benar penutup Tapi kartun. bener lagunya itu kan? Betul. Itu penutup kartun itu. Setelah lagu itu, habis itu udah mulai berita, udah selesai. Itu aku kayaknya nontonnya nggak dari awal. Seingatku, karena aku nggak begitu ingat. Yu-Gi-Oh tuh ingatanku di komik. Oke. Lebih banyak di komik. Nah, ketika ini komik aku nemu ketika udah ada Magic and Wizard-nya. Jadi udah mulai rame ya? Udah mulai rame, baru baca. Baru baca dan bagus memang. Emang seru. Nah, aku kan baca kan sebelum pakai kartu-kartuan tuh. Jadi kan dia semacam komiknya tuh antara game tapi ada semi thrillernya. Oh iya. Makanya kayak Twilight Zone. Twilight Zone ya. Jadi game kegelapan. Game kegelapan, makanya ini komik kok seru, ada bunuh-bunuhannya. Iya. Itu kayak 3-4 volume pertama. Itu horor sih. Tuh serem sih aku melihat seorang Yami Yugi yang kerasukan dari segitiganya apa sih? Illegal item. Sekarang kan kita melihat dia sebagai orang yang keren ya. Orang yang keren dan baik. Kalau dulu kan kejam. Kejam banget. Kejam sama amat sangat kejam. Bener-bener ada orang jahat dia dihukum pakai game. Yang kayak dan gitu. Beneran sampai mati sih. Bener-bener sampai hilang dia, dimakan sama kegelapan. Tuh. Makanya ada kecurigaan, bukan kecurigaan nih. Kita mungkin asumsi kita ini belok. Ya, lagi-lagi belok ya. Kita banyak banget ya komik banyak banget. Itu. Belok beneran jadi shonen sejati sih. Beneran ketika di kartunya itu muncul, soalnya kalau kita Pegasus itu kan masih dark ya? Masih dark, masih dark makan mata dimakan. Pegasus masih dark. Habis itu jadi lebih agak tame. Iya. Jadi lebih agak lunak gitu. Walaupun si seorang Malik masih serem. Maliknya intimidating jelas. Cuman hukuman dan sebagainya itu nggak yang sekejam volume awal. Sekejam volume awal. Cuman ketika udah masuk arc masa lalu tuh itu serem lagi. Serem dan keren. Serem dan keren itu makanya akhirnya aku tuh ngerasa konsep Millennium Item itu sebenarnya udah dirancang dari awal. Itu jelas dari awal tuh. Cuman sepertinya permainannya memang tidak didesain cuman buat kartu doang. Jelas. Waktu awal-awal kan dia cuma arc kecil banget ya. Itu paling cuma 1 atau 2 game, habis itu kan mulai permainan random yang lain. Baru mulai balik lagi waktu arc-nya Kaiba, waktu ada Blue S Ultimate Dragon. Blue S Dragon dulu, Deng. Nah, di situ kan baru mulai difokusin ke situ tuh. Habis itu dan masih masuk akal ketika Pegasus tuh kan ada hubungannya sama Kaiba. Makanya soalnya Kaiba itu kan investornya ini. Investornya si Kaiba. Investornya bukan, investornya Magic and iya kan punya itu kan. Betul. Nah, setelah kelar dia main Ada satu mainan kecil lagi, satu volume kayaknya itu. Kalau aku mungkin bahasanya D&D. Mirip D&D. Pakai dice ya? Pakai dice. Mirip Dungeons and Dragon. Mereka mewujud ke kecil-kecil lalu dimainin gitu. Sama ada satu karakter yang kemudian dia muncul enggak gitu. Yang rambutnya hitam tuh. Ternyata ada hubungannya sama Millennium Item. Aku lupa yang mana. Nah, itu kan yang main Dungeons and Dragon tuh kakeknya dia. Itu dia mengincar Millennium Itemnya Yugi karena dia dulu saingannya kakeknya Yugi. Makanya kayak gitu. Tapi habis itu kayaknya secara popularitas tuh demandnya tuh lebih banyak di kartunya. Jelas. Akhirnya arc terakhir event itu ya. Waktu di masa lalunya di masa lalu juga pakai batu. itu jenius ya. Itu jenius. Serem apa ya? Dan dia mulai memasukkan gambar poneglyphnya kan juga masuk itu. Kenapa ada muka mirip Kaiba di belakang situ, pakainya blue eyes. Itu rapi sih. Rapi, keren. Ketika diputuskan ini kayaknya emang kartu aja deh. Itu udah mulai di awal-awal tuh bagaimana di Mesir dan lain sebagainya itu rapi banget sampai ending tuh nggak ada keluhan.
puas. Puas 38 volume tuh puas. Cuman emang ini nggak bisa dibaca maraton. Nggak bisa, capek. Bosen, nggak bisa. Kan karena dulu kita bacanya kan per volume kan 2 bulan sekali ya. Tadinya kan enjoy. Asik. Sekarang enak dibaca satu battle asik. Karena battlenya kan gitu-gitu doang kan. Gitu dan lebih mudah dipahami dibanding anime Yu-Gi-Oh yang sekarang yang mulai makin ribet. Case-nya tuh juga asik ya. Lovable semua. Jonouchi. Aku nggak suka Anzu tapi. Kenapa? Kan tipe kalau cewek pada umumnya ya dia yang merepotkan seorang karakter utama. Gara-gara itu sih. Kayaknya aku tuh suka Mai. Oh, Mai Kujaku. Ya, seksi aja sih. Ya, cocok di partnernya Jonouchi dia. Cocok, itu pas kecil, pas dulu SMA baca dengan penuh. Waduh. Bahaya imajinasinya. Dengan penuh imajinasi aku baca. Anak SMA baca SMA apa SMP aku baca. Aku lupa sih. SMA dong. SMA. Dia sering keluar tuh. Menarik karakternya. Tapi dia kalau pada interaksi sama Jonouchi itu pun jadi keren. Walaupun apa ya? Walaupun nggak secara sah mereka ada berhubungan secara romansa, tapi kelihatan banget mereka berdua itu punya apa ya? Chemistry. Dan itu bagus. Bagus. Villainnya juga dituliskan dengan bagus. Ryo Kaiba ya. Kaiba itu. Cuman aku nggak suka alter egonya yang nggak ada peran. Aku nggak suka bagian itunya. Bukan Kaiba. Rio Bakura. Aku mau cek lagi namanya siapa. Rio Bakura itu aku nggak suka alter egonya yang karakter aslinya kan. Terlalu nggak ada peran. Terlalu ya. Bener. Terlalu nggak ada peran. Nah, kayak kalau Kaiba udahlah, itu ada rival yang top. Iya, bener-bener rival. Bahkan sampai di masa lalu dia masih jadi rival. Gila itu. Sifatnya sama pula. Nah, apa ya? Ini pengarangnya ini contoh kamu bikin satu karya dengan IP, kamu tidak perlu bikin karya lain. Gila itu kayak sampai 10 tahun lagi kayaknya masih jalan. Sampai sekarang masih kan animenya kan habis itu kan dia nggak lanjut di komik kan? Nggak. Dia lanjut di anime. Di anime ada. Dan tiap season tuh kayak apa ya keluar barunya terus dia. 4DX, Zexal, terus apa gitu. Dan dia tuh dia explore ada duel pakai naik motor terus. Iya kan pakai serius lah sih. Main kartu sambil naik motor muterin track bangke. Jadi mulai karakternya karakter utamanya itu dibikin menye, ada yang kemudian dibalikin jadi kayak Yami Yugi lagi Terus walaupun kemudian diadaptasi jadi komik. Iya, balik lagi komiknya. Aku nggak punya komik selain ini sih. Ada satu lagi kan setelah ini yang diterbit di Indonesia. Iya, lanjutannya Yu-Gi-Oh. Oh, R. Bukan yang R, satu lagi. Yang mana? Aduh, aku lupa judulnya. Ado DX GX. Tapi memang masih Yu-Gi-Oh ini, masih Yugi. Oh, beda. Oh ya. Beda. Zexal bukan. Aku sambil searching ya. Nah, kalau Yu-Gi-Oh R, aku punya Yu-Gi-Oh R tapi aku lupa. Itu jelek itu. Ya, itu jelek. Itu menurutku nggak perlu. Itu kayak kamu inget Law of Weki nggak? Tahu, yang sequelnya ya. Apa sih namanya? Law of Weki Plus itu sama kayak Mar. Oh iya. Mar Omega kan juga nggak oke kan? GX. Oh, GX. Kan keluar ada dia komiknya. Iya. Liatin dong. Oh, sorry ini aku ambil dari Google ya, asal. GX ya, itu terbit di sini juga sih. Itu juga masih oke, aku diikutin. Masih apa ya? Karena kalau makin kesini kan Yu-Gi-Oh makin kompleks. Jadi buat orang awam tuh mau ngikutin susah. Iya. Nah, kalau yang Yu-Gi-Oh biasa kan paling masih gampang ya. Gampang banget. Yang GX juga masih bisa diikutin. Aku dulu menangan tuh main. Karena aku pintar bahasa Inggris. Oh, satu. Anu ya, privilege ya. Jadi aku bohongin temen. Anjir. Jadi efeknya sesuai mau. Oke. Enggak salah sih, tapi enggak bener. Zaman SMP main kayak gitu. Itu menangan tuh. Asik. Di zaman itu kan emang kartu mulai bener-bener. Aku masih punya kartunya. Oh ya? Masih punya. Yang ori ya, yang ori. Oh, sempat koleksi yang ori juga? Sempat koleksi, masih punya. Cuman nggak aku grade, nggak aku apa-apain, aku taruh aja. Buat koleksi ya? Berarti zaman kuliah kali ya? Kuliah awal? Iya, pas kuliah tuh kan ada yang kartunya pakai apa namanya, kalau beli ada koyok pelindungnya itu. Aku punya beberapa itu. Starter pack. Pengennya habis itu main, cuman nggak nemu teman mainnya. Wah, kamu salah gaul loh. Bener. Aku nggak gabung di komunitas Yu-Gi-Oh. Tapi aku beruntung nggak ikut gabung. Kenapa? Kayaknya uangku habis di sana. Jadi harganya ngatur sih, Bang. Ya, harganya ngawur.
Itu kan sekali lagi bukti bahwa IP itu kalau kamu bisa meramu dengan baik, jadinya oke. Dan legasinya kan diterusin ya? Sampai sekarang beliau kan udah meninggal. Meninggalnya heroik pula. Yang nyelamatin bukan? Nyelamatin orang. Dia ketenggelam karena nyelamatin orang kan. Tenggelam ya? Tenggelam kalau saya ingatku ya cuma nyelamatin orang, cuman di mana aku lupa. Yang jelas udah mah meninggalnya, kalau bahasaku husnul khotimah ya. Husnul khotimah, terus legasinya juga sampai sekarang Yu-Gi-Oh! Turnamen Yu-Gi-Oh! Masih ada. Masih ada. Anime masih dibuat, gamenya aku yakin nggak bakal mandek. Nggak bakal mati. Kalau aku gamenya nggak sempat nyoba sih. Itu wajib coba sih. Emosi. Kenapa? Kalah terus. Aku nyoba kalah terus. Ada temanku yang jauh lebih jago dia secara, karena aku nggak sempet tuh, nge-explore sinkro dan lain sebagainya gitu loh. Nah jadi mindset otak itu masih main dengan logika ini. Logika yang biasa kan? Jadi ya wajar kalah. Wajar. Kompleks banget. Makanya makin lama makin kompleks dia. Makin kompleks. Tiap ada season anime keluar, makin ada peraturan keluar baru. Itu yang kita yang sekarang tuh kayaknya disederhanakan lagi sih. Oh iya? Dengan gamenya terbaru tuh sekarang jadi nggak seperti ini juga, tapi jadi jauh lebih sederhana. Newbie friendly ya? Newbie friendly ya. Makanya kan sempat gamenya booming lagi. Iya, tahun lalu Pak, atau 2 tahun lalu. Tapi sekali lagi aku juga masih tetap kalahan jadi ya. Dulu menangnya curang sih. Season berapa sih? 6 atau 7 ya kali ya? Aduh, nggak inget aku season. Mau ngikutin kayaknya udah terlalu. Ini kita kan bahas fenomenanya doang kan. Ini kan emang core-nya kan. Core-nya ini. Dan aku juga nggak gitu tertarik ngoleksi yang lain sih. Ya kalau ada yang murah, boleh. Oh ada komiknya aku bakal koleksi deh. Entah yang judul apapun nanti. Yu-Gi-Oh! Yang baru? Iya. Tetap sih. Kayaknya sih komiknya menurutku nggak gitu-gitu laku banget ya, karena memang cuma ngikutin anime ya? Ya soalnya komiknya adaptasi anime. Oh, oke. Jadi bukan animenya dulu, habis itu sekalian dibikin komiknya gitu loh. Kalau ini kan komiknya dulu dibikinin anime, jadi komiknya tuh kerasa. Iya, kerasa. Dan waktu itu anime sama komiknya beda loh, tau nggak? Beda banget. Aku ngerti. Yang paling kelihatan dari caranya battle. Kalau yang di komik kan pakai ini ya. Sebelum pakai ini. Cuma pakai meja biasa. Nah, kalau di anime itu kasih arena. Kalau kamu inget, bener-bener arena gede, kursinya pojok sampai pojok diangkatin semua. Iya, lebih high tech lah. Lebih high tech gitu loh. Dan sekarang tuh juga sedang saking berpengaruhnya Yu-Gi-Oh ya. Jadi ada banyak sekali mungkin penelitian-penelitian yang pengen bikin seperti ini gitu loh. Tapi secara virtual ya? Secara virtual. Jadi kartunya udah ada, cuman nggak sampai keluar gitu loh. Iya. Jadi udah ada tuh decknya buat kalau ditaruh sini nanti monsternya muncul di cuman sampai muncul, apalagi yang sampai pakai. Belum sih kayaknya kalau kita ngikutin. Kemarin aku udah ngecek ada. Oh iya? Ada, cuman dia tuh masih nge-trick. Oh. Kamu tahu kan yang di sini muter-muter itu? Oh iya. Pakai nge-tricknya pakai itu. Wah, repot itu. Iya, Blue Eyes White Dragon tuh. Jadi, sekarang tuh aku pernah terakhir baca itu memang lagi diteliti gimana caranya biar dia bisa keluar di sini itu. Menarik ya. Menarik. Kita pasti beli sih itu. Kalau berapa ratus? Kalau harganya cocok ya. Kalau harganya cocok. Dan itu kan nanti akan butuh berapa tahun lagi biar dia sampai murah. Gitu. Tapi bukan mustahil itu. Bukan mustahil. Dengan teknologi sekarang bukan mustahil. Itu contoh bagaimana satu IP yang dikerjakan dengan sangat niat bisa mempengaruhi banyak hal. Bener-bener. Banyak loh itu. Gila, dari hobi anime komplit lah. Komplit lah. Yu-Gi-Oh! Itu salah satu yang wow lah. Iya, fenomena sih. Fenomena. Menyenangkan sekali sih. Dibahas juga nggak ada habisnya. Nanti kalau bahas monsternya satu-satu bisa berapa hari nanti. Iya. Ya aku paling suka. Kamu paling suka apa monsternya? Monsternya? Aku ngikut si Yugi yang biasa. Bukan yang Yami Yugi. Oh. Jadi waktu di final battle-nya Yami Yugi dan Yugi, ada spoiler dikit nih. Decknya tuh mesin ya? Bukan dong. Decknya si Yugi biasa itu kan decknya bukan mesin. Bukan. Ini pas nih, pas volume terakhir. Decknya tuh macam deck prajurit. Nah, Jack Knight. Oh iya, warrior. Cuman kelihatan dia tuh bisa bertumbuh. Dia kan kalau Jack Knight ini ditambahin equipment apa, jadi lebih powernya nambah. Kalau aku suka decknya Jonochi sih. Jonochi juga oke. Suka decknya Jonochi. Tapi random banget dia. Iya, karena random. Kartunya kan dikasih. Kartu nolong sih. Jadinya random katanya. Aku decknya Yugi tuh nggak begitu suka. Nggak suka. Sama lah. Nggak begitu suka. Kalau Kaiba terlalu OP. Terlalu naga. Terlalu OP, naga sentris. Nah, tapi aku paling suka Jonochi. Sama itu, ini underrated ya. Si insect itu loh.
Insect itu berarti yang kacamata tuh kan yang kecil rambut hijau. Itu decknya menarik gitu. Iya. Walaupun karakternya kayak gitu ya, tapi decknya menarik. Itu kan yang buang kartu Exodia-nya sih. Oh iya, Exodia. Exodia tuh gila lah, itu pas animenya tayang tuh beneran. Wow. Itu mind blowing banget sih Exodia. Itu Exodia tuh mungkin yang bikin kartu Yu-Gi-Oh laku banget. Dan bisa setriki itu kali ya. Soalnya kan aku dulu juga termasuk yang nyari Exodia. Wis, dapat nggak? Nggak dong. Cuman kaki satu, tangan satu, kepala nggak dapat. Kaki, tangan, kaki. Pokoknya aku cuma punya 3 lah. Dan kan capek belinya ya. Capek lah. Gacha kan ya dia. Jadi berhenti. Dan itu budaya gacha itu kan sampai sekarang. Jadi ya. Exodia tuh karena komplit. Exodia tuh keren iya, gacha iya, ngabisin duit iya. Jadi buat produsen tuh oke. Jadi kalau beli mending dipajang aja udah. Memang aku tuh niatnya juga tak pajang, cuman susah banget lah dapat Exodia. Kalian kalau dapat Exodia kayak dapat permen Yosan. M-nya ya. M-nya. Gila. Iya kan. Bisa. Ini joke yang hanya dimengerti oleh orang-orang yang kita. Umurnya. Inilah aku membaca chapter terakhirnya tuh masih. Iya tuh gila banget. Kalian yang belum baca Yu-Gi-Oh sangat disarankan. Sangat disarankan baca Yu-Gi-Oh ya. Iya. Kata siapa Yugi nggak bisa kalah nih 0. Kalau bisa beli yang premium guys. Ya lebih enak bacanya. Covernya bagus banget. Aku dulu punya yang premium. Terus pandemi dijual. Jadi agak menyesal juga. Kalau bisa beli yang premium. Alex kalau mau terbitin lagi mungkin akan oke. Kita nggak tahu juga sih. Sekarang animenya seperti apa. Nunggu momen Yugi. Ada anime barunya kali ya. Hype lagi. Soalnya sekarang juga ada tapi bukan yang top of mind orang. Sekarang kan kalau kartu tuh orang lebih banyak Pokemon sih sekarang. Iya, sekarang lagi Pokemon. TCG-nya Pokemon. Oke, itu aja bahasan kita soal Yu-Gi-Oh. Thank you udah nonton. Sampai ketemu lagi di konten kita selanjutnya.